Selamat malam saudara, suhu politik kembali naik. Adalah Adian Apitupulu yang dianggap memantik. Adian mengatakan pemilihan presiden 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres minus Anies Baswedan. Pasalnya, suara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini diyakini akan tergerus habis. Lontaran Adian ini langsung menuai kritik dan juga polemik. Demokrat menuding pernyataan Adian merupakan bagian dari upaya untuk menjegal Anies Baswedan ikut di Pilpres tahun depan. Nasdem bahkan menuding Adian merupakan salah satu aktor dari operasi agar Anies tak bisa ikut kontestasi. Pernyataan Adian disampaikan di tengah ketidakharmonisan Koalisi Perubahan terkait bakal cawapres Anies Baswedan. Benarkah Anies tak jadi melenggang dan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya, Adian Apitupulu, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum P3. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Diska Putri Pamungkas, juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Jakfar Siddiq, Wakil Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Unika Atmajaya, Universitas Trisakti, Politeknik APP Jakarta, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Isu Pilpres dengan dua calon presiden kembali muncul ke permukaan. Pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu jadi pemicunya. Dia menyebut akan ada bakal calon presiden yang suaranya tergerus habis. Dia meyakini hanya akan ada dua capres yang kelak berlaga di Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sementara Anies Baswedan akan gembos dan gagal melaju jadi calon presiden. Pernyataan itu pun langsung memancing reaksi Koalisi Perubahan. Mereka menyebut pernyataan itu sebagai operasi politik dan propaganda sebagai upaya sistematis menjegal laju pencalonan Anies di Pilpres mendatang. Sebenarnya tudingan jegal-menjegal bakal calon presiden ini bukanlah hal baru. Demikian pula dengan wacana dua calon presiden yang akan melaju di kontestasi politik 2024 mendatang. Teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3. Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Maksud Bapak siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang mau menang sekarang ini Berlanjutan. Koalisi keberlanjutan. Ya. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama. Ya, betul. Apalagi saling lirik antar partai koalisi yang berseberangan bukan lagi jadi hal tabu. Ditambah proses PK Muldoko belum juga ketok palu, yang bukan tidak mungkin ini bakal jadi batu sandungan bagi Anies untuk menjelang Pilpres 2024. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan. Di tengah klaim adanya pihak-pihak yang ingin menggoyang eksistensi Koalisi Perubahan, lalu bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang? Juga telah hadir sebagai panelis pada malam hari ini adalah Adi Prayitno. Ini adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Malam, Livi. Selamat malam semuanya. Saya mau langsung ke Bang Adian. Bang Adian, jadi maksud Anda suara Anies akan tergerus habis, Anies nggak akan jadi maju di Pilpres ini? Bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Jadi menurut Anda ini semata karena trennya memang turun? Memang turun. Nah, kalau sudah turun,
kita punya 3 calon. Kalau tren Anies turun terus segala macam, jauh selisihnya antara dengan yang 2 lainnya. Kalau tipis nggak soal. Kalau jauh, pertanyaannya adalah apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama? Satu, kita bicara finansial politik, kita bicara kebutuhan uang logistik politik. Ada 700.000 sampai 800.000 TPS. Kalau kemudian satu TPS itu dari rekrutmen saksi, pelatihan saksi, uang saksi, makan saksi, dan bla bla bla, habis 3 juta rupiah saja, itu habis 2,1 triliun. Oke, uangnya dari mana? Makanya KPU dengan PKPU membuka peluang untuk ada donatur kampanye. Orang boleh menyumbang, perusahaan boleh menyumbang, perorangan boleh. Ada nggak yang mau nyumbang? Kalau kemudian angka-angka itu mengatakan bahwa mereka akan kalah di putaran pertama, apakah ada kemudian orang yang mau menyumbang yang pasti kalah di putaran pertama berdasarkan angka-angka loh? Itu loh. Itu aja. Jadi menurut Anda ini berdasarkan hitung-hitungan, bukan asal ngomong aja begitu ya? Loh, Adian itu bukan indigo. Saya mau ke Bang Jakfar. Adian itu bukan indigo, itu berdasarkan data dan juga tren, itu versi Bang Adian. Tapi kemudian Nasdem menganggap Adian ini sebagai salah satu orang yang dianggap akan menjegal Anies Baswedan. Gimana tuh maksudnya? Begini, setiap pernyataan politik politisi itu membangun persepsi dan opini. Setiap ucapan politisi itu pasti punya agenda gitu. Tapi saya tidak mau masuk agenda Bung Adian lah. Yang mau saya masuk sampai hari ini, sepengetahuan saya baru ada 2 capres yang ada koalisinya secara langsung dideklarasikan. Yang pertama itu Anies Baswedan dideklarasikan oleh 3 partai melalui piagam kerjasama politik yang ditandatangani oleh ketiga ketua umumnya. Artinya sampai hari ini tidak ada juga itu keributan atau apa atau evaluasi dan lain-lain. Menurut kita hasil survei hari ini atau angka-angka yang dimaksud Bung Adian itu masih dalam rentang tidak ada yang dominan. Nggak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini. Berjarak di setiap survei paling jauh 10%. Artinya itu masih dalam rentang kerja gitu ya. Pilpres kita itu masih sekitar ya 7 bulan, 8 bulan. Artinya hari ini tuh masih pemanasan. Warming up. Kalau olahraga ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil. Jadi Bang belum Jakfar, pertandingan sesungguhnya. Anda nggak terima ya kalau dibilang suara Anies berpotensi tergerus habis? Setiap capres itu punya potensi tergerus habis. Bukan habis, tapi tergerus, berkurang. Dari kerja, intensitas, kerja dari masing-masing tim, masing-masing partai. Hari ini, sekali lagi, ini masih warming up, masih pemanasan-pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian, dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya valid. Bahkan kalau kita bicara survei itu di pertanyaannya kan jika pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini, yang setiap hari itu bisa berubah, tergantung opini, tergantung situasi, isu yang sedang berkembang. Nah, di sana menurut saya. Jadi sekarang isunya tidak menguntungkan Anies Baswedan, makanya kemudian trennya turun. Bukan, isunya capres lain baru ada yang deklarasi, baru ada yang dibawa kemana-mana gitu kan. Pak Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13% doang gimana? Kapan itu terjadi? Andai kata. Kita bicara kan begini. Begini dong. Kita tidak bicara berandai-andai juga kita. Kita bicara tren. Kita bicara tren. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Naik, tetap, turun. Tren Anies ini turun. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. pertanyaan saya, kita pakai logika. Kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah, nggak apa-apa buat saya. Sampai hari ini, maka kita tidak menduga-duga. Dalam setiap momentum bisa juga politik itu berbalik. Bisa juga di kemudian hari nanti Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun. Apakah PDIP akan narik dukungan? Kan belum tentu juga. Hari ini umpamanya, Adian bilang Anies sedang turun di survei.
ada momentum politiknya, nanti mungkin Anies akan naik. Akan naik lagi. Ya bagus. Nah situasi ini maka kemudian tidak bisa kita duga-duga isu itu. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu. Hasil survei itu nggak Nanti bisa kalau diduga-duga. kita duga-duga menjadi peramal kita kan nggak mau jadi peramal kan. Makanya saya kan ngelihat tren, Mas. Saya tuh ngelihat tren. Artinya bahwa tren inilah yang sedang kita bahas. Kalau kita bahas survei, kita bahas tren. Oke, kalau sampai Oktober November itu, kenapa Oktober November menjadi batas waktunya? Karena itulah pendaftaran capres dan cawapres. Kalau sampai Oktober November itu dia di bawah 15%, 14, 13. Apakah masih mau mendukung? Nah itu pertanyaannya ke Diska. Diska, kalau misalnya ternyata trennya terus menurun, Demokrat masih setia nggak sama Anies? Ya Allah kita istiqomah bagus dalam koalisi perubahan. Lagian juga Bang, ini mungkin izin nih sambil kita berdiskusi sedikit. Kita tahu bahwa selama ini kita meskipun survei ada di mana-mana, tapi tentu kita harus terus optimis. Pertama adalah karena di antara 3 kandidat capres yang saat ini gadang-gadang ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Pak Anies. Di antara ketiga itu yang memberikan alternatif perubahan di rezim kita ke depan adalah Pak Anies. Kita tahu bahwa Pak Ganjar saat ini adalah salah satu dari rezim keberlanjutan di PDIP. Saat ini kita tahu Pak Prabowo adalah anak buahnya Pak Jokowi di istana, di kabinet. Pak Jokowi adalah, Pak Prabowo adalah Menhan saya saat ini. pikir. Jadi saya pikir, mohon maaf Bang, sebentar. Mbak, enggak gini maksudnya, saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Tapi, tapi setidaknya Bang, sampai saat ini partai saat ini kita berada sampai saat ini Pak Anies saat ini berada di koalisi perubahan dan perbaikan, di mana di sana ada 2 partai setidaknya yang selama ini menjadi oposisi, yaitu ada Partai Demokrat dan PKS. Kemudian ada Nasdem yang ikut bergabung di sini. Jadi kita lihat bahwa saat ini semangat Pak Anies ini adalah semangat perubahan. Jadi intinya gini, kalaupun elektabilitasnya terus turun, Demokrat akan tetap ada di sana. Bagus. Pilihan konsisten. Pak Anies adalah alternatif perubahan yang selama ini kita idam-idamkan. Jadi nggak jadi evaluasi dukungan Demokrat. Partai Demokrat dan Mas Ahaye selama ini terlalu turun ke bawah dan mendengar ada keinginan untuk perubahan dari masyarakat. Jadi artinya gini, nggak jadi evaluasi dukungan. Tidak pernah ada evaluasi dukungan selama ini. Kalau dibilang katanya kemarin untuk mempercepat deklarasi cawapres itu bukan bentuk dari evaluasi dukungan. Itu adalah cara kita untuk mengingatkan bahwa ini adalah karena kita di sini untuk merubah status quo. Kita di sini untuk menambah dukungan. Seperti tadi yang diingatkan juga oleh Pak. Termasuk kalau Nasdem masukin nama Yeni juga nggak akan evaluasi dukungan. Tentu saja kita selama ini tepuk tangan dulu untuk buat Demokrat. Kita sudah sangat konsisten berada di koalisi perubahan dan perbaikan. Sebentar saya mau ke Bang Rusli dulu. Bang, kalau misalnya artinya gini, sekarang Bang Adian bilang memang potensi Anies akan tergerus habis. Tapi artinya gini, kalau melihat proyeksi ke depan, Abang setuju dengan pernyataan Bang Adian atau memang akan melihat nanti akan tetap 3 poros? Saya melihat begini, era ini kan era metodologi ya. Survei itu kan metodologi. Jadi itu bicara fakta, bukan ilusi dalam data-data publik. Ya. Apalagi hari era milenial ya. Kan juga disurvei. Nah oleh karena itu pernyataan beliau menurut saya itu boleh-boleh saja. Ini kan pernyataan. Tapi bagi kita P3 yang kerjasama ini dengan PDIP, bagaimana calon presiden kita ini adalah calon yang diunggulkan dan fakta datanya memang sangat meyakinkan kita untuk terpilih presiden akan datang. Lalu juga berkaca dari pengalaman ya 2019, 2014 itu kan 2 pasang juga. Nah mungkin inilah yang dimaksud oleh Bang Adi bahwa pada akhirnya realita politik itu bicara bisa saja 2 pasang. Sekalipun kita menghormati ya yang hari ini ya mudah-mudahan Demokrat, Nasdem segera secara terbuka untuk mengumumkan ya. Tapi kan bicara data. Kita Bang Adi bicara data, tren survei dan lain sebagainya. Karena begini era metodologi ini memang data tidak bisa kita bantah. Gitu. Gimana Bang Adian? Gini, ini menjadi menarik kan karena mereka deklarasi Agustus 2022. Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oktober. Jangan ditambah-tambah. Oke, Agustus berarti Prabowo. Oktober. Demokrat 9 bulan. 2023. Nasdem itu 9 bulan, sebentar dulu. 9 bulan itu nggak naik. Kok nggak memeriksa kenapa? Kok sibuk ngebahas omongan orang? Menurut saya periksa aja dirinya sendiri kenapa 9 bulan turun. Gitu loh, 9 bulan Prabowo dia naik nih. Ganjar 21 April, baru 2 bulan dia lompat. Dia turun.
kenapa ngeributin kita gitu loh? Oke. Kenapa nggak ngeributin apa yang salah dari kalian? Oke, itu yang kemudian akan saya tanya ke Adi Prayitno. Mas Adi, kalau melihat apa yang kemudian dibahas Bang Adian, jadi sebetulnya potensi yang membuat jika memang Anies Baswedan gagal melaju, itu karena faktor internal atau faktor eksternal? Dijawabnya usai jeda di luar.
bersama kami di Dua Arah, Saudara. Pilpres 2024 hanya 2 capres. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan ke Adi Prayitno. Jadi kalau misalnya betul Anies Baswedan itu kemudian tidak jadi melaju di Pilpres tahun ini, apakah memang karena faktor internal lebih dominan ataukah faktor eksternal? Ya, saya kira kalau kita bicara konteks diskusi malam hari ini tentu faktor internal. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu itu sebenarnya adalah cywar, perang terbuka, bahwa Anies itu koalisi perubahan nggak ada apa-apanya. Jadi gembar-gembor selama ini itu tidak ada isinya. Satu misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif, dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu cywar sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal. Apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyangkan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun Demokrat sama PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak, ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah, yang kedua, batu uji koalisi perubahan ini kan sebenarnya sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid dan akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik? Karena politik kita ini kan terang benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat ngotot dan diterima, ya justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Kan itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa poros perubahan itu tidak akan terwujud mendaftar di KPU di bulan Oktober. Oke, nanti kita minta responnya. Tapi saya mau putarkan dulu pernyataan dari Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, soal kalau misalnya paslon itu yang maju cuma 2, itu hitung-hitungannya akan lebih murah budgetnya. Kita lihat ini dia. Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah dan murah. Gitu. Kan kalau 2 paslon itu berarti 1 putaran. Negara tidak perlu keluar terlalu banyak anggaran lagi untuk putaran kedua. Yang kedua juga kalau 2 paslon ini kan masyarakat tidak berlama-lama terbelah. Tapi kalau 3 paslon ini kan yang pertama belahan menjadi 3. Setelah itu nanti mungkin belahan yang kalah dan tidak masuk ronde final, dia akan terbelah lagi entah menjadi 2 atau mungkin mengelompok ke 1 saja. Oke, Mbak Diska, mudah, murah kalau 2 paslon, Anda setuju nggak? Begini Mbak, ini saya di sini mewakili juga politisi-politisi muda. Kita ingin tentu ada demokrasi yang benar-benar sesuai dengan demokrasi secara umum. Ini mewakili Demokrat apa mewakili apa nih? Politisi muda, termasuk politisi muda di Nasdem, di P3. Oh iya, saya merasa bahwa ini klaim yang berbahaya ini. Saya mewakili generasi muda di sini. Yang saya merasa bahwa selama ini kita selalu disibukkan dengan 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon. Padahal sepertinya Bang Adian lebih paham karena Bang Adian adalah aktivis 98 yang memperjuangkan reformasi. Salah satunya adalah esensi dari demokrasi adalah membiarkan masyarakat untuk memilih jalannya sendiri. Dan itu adalah kita tahu bahwa sekarang yang punya kesempatan untuk menjadi capres-cawapres itu adalah yang sesuai dengan konstitusi dan memenuhi persyaratannya siapapun dan berapapun putarannya. Jadi kalau menurut saya kita harus kembali lagi pada semangat dan esensi demokrasi yang kita bangun dari dulu. Harusnya kalau 2 putaran, 3 putaran itu adalah biarkan rakyat yang memilih. Saya tuh nyampaikan gini loh Mbak, saya tuh nyampaikan data survei. Dijawab sama harapan. Harapan yang berbasis pada keberuntungan. Kalau kemudian ada salah ucap, kalau kemudian ada begini dari calon yang lain, nggak begitu dong diskusi kita. Tapi tentu saja, data survei juga menunjukkan bahwa tidak semua orang itu adalah suka dengan kepemerintahan Jokowi. Oktober 2022 itu data surveinya Anies 28,4%. Bulan ini kita bulan juga nggak tahu nih survei yang mana yang abang sebutkan dari tadi ini. Kalau kita nggak tahu. Kalau begitu jawab dengan survei lain ya. Gitu ini abang dari mana nih? Survei yang dari mana indikator sehingga politik jelas? salah satunya. Bulan kemarin tinggal 18,9. Dia turun 9, sekian persen. Dan itu bukan salah siapa-siapa gitu loh. Dan ini nggak ada hubungan dengan Adian aktivis reformis atau bukan, nggak ada hubungannya. Ya tapi kan kita yakin masih ada margin of error dan masih ada waktu ke depan untuk Jawablah dengan data lagi. Gini loh Mbak,
kita tuh mau diskusi yang sehat. Ya, oke. Sebentar, saya sampaikan kenapa saya ngomong begini, ini loh basic datanya. Oke. Kalian membantah, bantah dengan basic data yang lain. Datanya adalah saat ini tidak semua juga menyukai pemerintahan Presiden Jokowi. Approval rate Presiden Jokowi juga turun. Itulah sebabnya makanya kita melihat ada harapan untuk perubahan dan perbaikan. Dan saat ini capres yang melakukan perubahan dan perbaikan adalah Pak Anies. Saat ini yang lainnya adalah all president's man. Ganjar dan Pak Prabowo adalah kelanjutan. Data kepuasan rakyat pada Jokowi 82%. Masih ada 14% Bang, dan kita masih yakin untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu data kepuasan tertinggi yang pernah diraih oleh Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Nggak gini maksud saya, jangan debat kusir deh. Saya bilang data survei. Oke, kamu tanya lembaga apa, indikator. Mau bantah, kasih lembaga lain. Oke, kamu bawa kemudian pada persoalan ketidakpuasan rakyat 82%. Lalu kamu bilang masih ada sekian belas persen. Nggak begitu cara kita ngomong. 82% itu adalah tingkat kepuasan tertinggi Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Tapi politik itu bukan hanya berdasarkan data Bang, tapi semangat yang kita akan bawa ke depan. Enggak. Gitu. Semangat isu kerja itu tertuang dan termanifestasi dalam elektabilitas. Oke. Jadi jangan kita debat kusir, kita punya semangat, iya. Kalian punya semangat, betul. Kalian punya materi kampanye, betul. Gimana Bang Jakvar? Bung Adian, gitu loh. kita membahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi atau terhadap bagaimana capres-capres ini bisa maju. Oke. Iya dong. Jokowi Jokowi kan udah nggak maju 2024 kan? Nah, kita mau bahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi, yang di dalamnya juga ada Nasdem gitu. Makanya ini kita mau bahas tentang capres-capresnya atau tentang kepuasan terhadap Jokowi. Kalau capres-capresnya gini, saya mau nanggapin. Dia yang bawa. Ini adalah bagian bahwa saya mau melihat masih ada kesempatan untuk perubahan dan perbaikan. Gini, saya mau melihat umpamanya tadi Bung Adian di awal videonya mengatakan bahwa capres ini akan hanya 2 pasang. Lalu ada itu juga Mas Romi juga itu dari P3 mengatakan 2 biar mudah dan murah. Bagi saya, mungkin juga bagi Bung Adian, demokrasi ini kan bukan hanya soal mudah dan murah. Oke. Soal berapa banyak gagasan yang bisa ditawarkan. Pertama. Yang kedua, kita belajar dari 2014, 2019 bagaimana keterbelahan. Menjadi 3 itu menjadi sesuatu 3-4 pasang. Bahkan kita mungkin berharap ada 4 pasang capres ya, sehingga warna-warni keindonesiaan itu lebih muncul daripada sekedar 2 pasang biar mudah dan murah. Nah, demokrasi sendiri itu udah berharga lebih mahal. Oke, ini saya konfirmasi ke Pak Rusli. Jadi tadi suaranya Pak Romi itu suara P3, mewakili P3 atau mewakili personal? Ya, ini pandangan personal ya. Tetapi saya lebih menarik soal data dan realistis politik ya. Apakah memang Nasdem dan teman-teman dari Demokrat, PKS mempertahankan yang survei terus menurun. Kalau soal demokrasi saya setuju. Jadi ada pilihan-pilihan rakyat untuk memilih. Tapi kita kan bicara by data. Ya. By data dong. By data. Kita bicara by data bahwa jangan by rasa. Jadi lebih baik 3 atau 2? Kalau by data, mempertanyakan pilihan orang itu agak bermasalah menurut saya. Sampai hari ini tidak ada yang goyang di koalisi perubahan. Pertemuan intensif dan lain-lain. Bahkan orang bertanya kapan cawapresnya, sabar aja. Enggak gini loh, jadi gini. Brother, bantah dataku dengan datamu. Bukan. Bantah itu. Bukan, mempertanyakan pilihan orang. Itu sama dengan mamanya, kenapa kamu milih Jokowi, bukan Prabowo. Bukan. Intelektual. Bantah data saya dengan datamu. Kalau saya bilang Oktober 2022 dia 28,9, kemarin tinggal 18,9. Saya sampaikan fakta, Bung. Bantah bahwa itu salah. Saya tidak bicara data, fakta. Bantah bahwa itu salah. Gini, faktanya sampai hari ini, Bung mempertanyakan. Adian ini mempertanyakan. Dengan kemesraan Nasdem sama Demokrat sama PKS nggak goyah nih. Nggak goyah kok mempertanyakan kita. Kita juga bertanya balik. PDIP nggak goyah nih sama Ganjar yang nggak melompat tinggi gitu. Kan sama aja mempertanyakan pilihan gitu. Enggak dong, saya mengatakan itu dengan data. Ada nggak datamu keluar? Bang, seandainya ada nggak datamu keluar? Gini, saya nyampaikan fakta. Ada nggak datamu keluar? Saya nyampaikan fakta. Menyampaikan ini fakta. Tidak ada yang goyang. Oke. Fakta. Nggak bisa dong. Sebentar. Seandainya pun elektabilitas turun terus, tapi yang kita tahu persyaratan untuk membuat capres tapi artinya sekarang elektabilitas. baik. Capres
tahan dulu. Saya tanya, saya lempar ke Adi Prayitno. Mas Adi, tahan dulu Mbak Diska. Mas Adi, jadi gini, kalau misalnya artinya tadi Mas Jakfar bilang nggak ada yang goyang di koalisi perubahan, Anda yakin nggak ada yang goyang di koalisi perubahan? Tapi nanti jawabnya sejadah di dua arah. Di dua arah, saudara. Benarkah Pilpres 2024 hanya akan diisi dua capres? Saya tanyakan tadi ke Adi Prayitno. Jadi Mas Adi, kalau tadi Jakfar bilang nggak ada yang goyang di koalisi perubahan, Anda yakin nggak dengan pernyataan itu? Ya kalau bicara goyang pasti goyang ya. Ya buktinya sampai saat ini bagaimana Demokrat soal posisi capres kan tidak menentu. Tapi saya tertarik untuk mengomentari apa yang disampaikan Bang Adian yang berdebat dengan teman-teman kubu perubahan ini ya. Prinsipnya kalau memang iman politik kubu perubahan itu kuat ya nggak perlu didengarkan omongan Adian itu nggak penting. Tapi kan rasionalisasinya
artinya apa mungkin Demokrat, PKS ini akan mengusung yang memang calon presidennya itu akan tenggelam, akan kalah? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang mestinya tidak terlampau gusar. Kalau boleh saya bantu nih kubu perubahan. Kalau kita membaca logika survei, misalnya saat ini ada yang disebut dengan undecided voter. Ada sekitar 12% masyarakat kita itu masih belum menentukan pilihan politik. Itu bisa milik Anies semua, atau bisa milik Ganjar Pranowo, atau milik Prabowo Subianto. Atau misalnya kubu perubahan mengatakan bahwa ada yang disebut dengan swing voters. Swing voter itu adalah orang yang sebenarnya sudah menentukan pilihan hari ini, tapi iman politiknya bisa berubah. Angkanya signifikan, 15%. Artinya gini, masih mungkin elektabilitas Anies Baswedan akan merangkak naik meninggalkan dua rekan koalisi lain. Orang yang belum memilih. Nah, makanya itu yang disebut adian sebenarnya, yang ingin disampaikan secara terbuka. Artinya apa? Ini kan Bang Adian ingin mengatakan ada data survei. Kok rasa-rasanya perubahan ini akan nyungsep, akan tenggelam? Ya karena calonnya turun dengan sendirinya dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Oke, tapi kalau menurut Bang Adi tadi masih ada swing voter sekitar 15% yang masih mungkin untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Gimana? Itu yang harusnya jawaban mereka. Mereka tidak menjawab ada swing voter sekian persen, ada undecided voter sekian persen. Mereka jawab, ini rekayasa, ini penjagalan. Capek dengernya. Di forum ini kita di forum ini nggak ada bicara penjagalan gitu. Kan, yang tadi dikutip segala macam. Sebentar dulu. Nah, jawabnya nanti kan masih berkembang. Iya, bagaimana supaya berkembang? Depan kita nih mahasiswa loh. Mereka pakai pikiran mereka. Tadinya mungkin mereka mendukung, dijawab seperti itu, bisa pergi. Saya jawab dengan angka survei sekian. Surveinya lembaga apa? Lembaga ini. Walaupun tidak etis saya sebutkan lembaganya ya, gitu. Tapi karena dipaksa saya sebutkan lembaga ini. Saya pikir mau dijawab dan survei lembaga lain. Nggak ada. Loh, ini jadi debat kusir. Oke, masuk ke Jokowi. Saya bilang tingkat kepuasan 82%. Masuk lagi, nggak bisa. Nah, maksud saya gini, itu betul. Masih ada undecided voters, dan masih swing ada, sebentar, masih ada swing voters, oke? Sanggup tidak mereka kelola ini? Jangan-jangan saya bilang gagal. Kenapa? Trennya turun. Undecided voters dan swing voters sudah ada sejak Oktober 2022. Tidak bisa mereka ambil. Bahkan yang ada dalam dirinya yang sudah melekat 28,4% itu hilang rontok tiap bulan. Evaluasilah. Evaluasi introspeksi diri lebih baik daripada mencari kambing hitam. Mas Jakfar, bagaimana mengelola undecided voter dan juga swing voter untuk meyakinkan memilih Anies Baswedan? Kalau saya, Mbak Livi, terkait dengan gini, melihatnya pemilu itu bukan besok pagi. Ya, pemilu itu bukan juga 2 hari lagi. Tapi meyakinkan orang nggak cukup sehari. Ya, makanya kemudian belum ada capres yang bisa mengklaim bahwa dia akan menang di 2024. Belum ada. Kalau ada yang klaim terlalu hebat ya. Kenapa? Prosesnya masih sekitar 7 bulan dan lain-lain. Artinya ada proses di sana, proses bagaimana kita berkampanye, bagaimana gagasan, bagaimana momentum politik diciptakan. Kita ingat juga 2014 selisihnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh sekali pada pemilu jadi tipis. Maaf, Mbak, ini debat semantik ya. Ini debat semantik. Ini debat semantik. Tadi kita debat kusir, sekarang kita masuk debat semantik. Oke, kamu yakin tidak Anies menang? Yakin lah, ya, maka kita masih dipilih. Klaim. Kau saja mengklaim. Bukan. Ya, gini loh, pertanyaanmu yakin nggak? Saya yakin. Ya maka sudah. Kemudian partai saya mendukung Anies. Nah, maka kemudian jangan dibilang klaim kalau ada yang yakin. Ya, makanya. Artinya istilahmu yakin dan klaim itu debat semantik. Tidak kita mau masuk pada perdebatan debat semantik. Kan pertanyaanmu yang saya jawab. Saya mau bilang pemilu tidak besok pagi. Pemilu tidak 3 hari lagi. Ada proses kampanye. Ada proses di sana nanti. Adu dan semua, adu gagasan, cara berstrategi bagaimana membuat rakyat yakin, itulah yang akan menentukan. Yang dihitung, lembaga survei ini kan melakukan evaluasi terhadap kita. Melakukan pengkajian, melakukan ukuran-ukuran capaian-capaian. Maka kemudian, di kemudian hari, sekali lagi saya nyatakan, pertanyaannya jika Pilpres dilaksanakan hari ini, bukan 6 bulan lagi, hari ini, maka kemudian jika dilakukan hari ini, sekian milih si A, sekian milih si B. Ada juga yang menyatakan Anies Baswedan 24%, 22%. Artinya jaraknya masih dalam rentang bisa kejar gitu loh. Kalau dalam survei tidak ada yang dominan, pamannya tiba-tiba 60%. Itu baru mungkin kita goyang imannya, berubah pikirannya dan lain-lain. Tidak ada. Ini masih di bawah 40 semua, di bawah 35 malah. Pak Rusli, Pilpresnya masih jauh, jadi masih ada mungkin suara yang terbalik nanti. Begini ya, ini kan kita bicara fakta politik ya. Yang disurvei juga anak-anak muda, aktivis, mahasiswa, terus isu yang dimainkan terus perubahan-perubahan.
tapi juga artinya menurun ya. Ini kan kita bicara realita, fakta, data begitu ya. Karena itu bahwa isu perubahan yang dijual dengan segala macam, ternyata juga kepuasan publik terhadap kepemimpinan sekarang yang kalau kita sebut keberlanjutan ke depan, itu artinya tertarik masyarakat fakta-fakta yang dikerjakan pemimpin hari ini. Nah karena itu memang anak-anak muda juga kalau memang gagasan, ide yang dijual oleh koalisi perubahan, tentu surveinya semakin menarik. Jadi menurut Pak Rusli, Semakin ide untuk perubahan itu nggak menarik bagi pemilih? Ya sepertinya faktanya berkata begitu. Mbak Rizka tanggapi? Kalau menurut saya, ini bukan masalah data, itu bukan cuma survei saja. Data yang ada, pertama, saya ingin menyebutkan kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apakah itu akan mengurungkan niat dan dukungan kita untuk mendukung Pak Anies. Kita lihat bahwa datanya sekarang bukan elektabilitas itu bukan syarat untuk membuat capres cawapres. Bukan syarat membuat capres cawapres untuk bisa berlayar. Untuk gitulah. Logikanya kalau perubahan untuk bisa berlayar yang penting adalah ada dukungan dari partai politik. Saat ini dukungannya ada. Saat ini ada 20%, lebih dari 20% dari partai politik adalah walaupun ada dukungannya, belum tentu nanti dukungannya akan continue sampai akhir, begitu kira-kira? Iya. Dukungan ini tidak selalu dikaitkan dengan data dan elektabilitas. Dan elektabilitas itu kita tahu ada margin of error. Di elektabilitas ada margin of error. Kita masih ada waktu 6 bulan ke depan. Dan kita tahu bahwa ini kita masih optimis untuk bisa maju ke depan. Sekarang gini, saya pertanyaannya ke Pak Rusli. Pak Rusli, kalaupun memang hanya akan ada 2 paslon, Anda nggak khawatir polarisasi 2019 akan kembali terjadi? Insya Allah tidak. Ya. Belajar dari demokrasi yang berlangsung selama ini, rakyat semakin cerdas, ya kemudian juga anak-anak muda yang sekarang bonus demografi pada 58%. Ya saya pikir pelajaran masa lalu itu cukup ya. Apalagi media sekarang sangat jelas yang saya ucapkan kemarin di sini juga. Bahwa bagaimana demokrasi besok ini sehat, cerdas, bermarwah, bermartabat. Tadi saya ingin bicara data lagi. Kan yang disurvei juga anak muda. Isu perubahan sudah berapa bulan, Bang? Sudah 9 bulan. 9 bulan. Sementara ya... Baik, ini saya lempar ke Bang Adian. Bang Adian, tapi kan kalau kita lihat surveinya Pak Ganjar juga masih naik turun sekarang. Masih Pak Prabowo bahkan di atas. Naik turun dalam survei itu benar. Wajar, nggak problem. Yang saya sampaikan dalam survei itu kita lihat popularitas, elektabilitas, dan satu lagi tren. Tren ini akan menunjukkan kecenderungannya dia kemana. Makanya maksud saya, kita nggak setuju survei. Mau setuju nggak setuju, itu metodologi ilmiah. Ada unsur keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik di situ. Jadi yang kita perdebatkan itu. Nah, kalau kemudian kita lihat trennya begini loh. Prabowo itu merayap naik. Ganjar tuh lompat, lalu datar. Ini turun, Mbak. Gitu loh. Ini kita periksa dari bulan per bulan. Kita memeriksa 11 hasil survei. 11 itu trennya turun. Kok kita dimarahin gitu loh? Atau mungkin ada data mereka survei sendiri. Lalu saya bilang berdasarkan tren itu, kemungkinan cuma 2 capres. Loh, ini persoalannya tidak tren, bukan persoalan elektabilitas. Ini persoalan 20%. Yang jadi pertanyaan sekarang gini. Syarat pencalonan secara konstitusi 20%. Pertanyaan saya, pertama, apakah tiga-tiganya akan kompak kalau dia turun terus? Itu nanti akan dijawab. Jawabnya adalah usai jeda ya, di 2 arah.
Kalau memang nanti trennya akan terus turun, apakah memang Nasdem akan tetap setia di koalisi perubahan? Kalau pertanyaannya apakah akan terus turun, saya malah mau balik. Anies itu juga pernah paling tinggi surveinya ketika Nasdem selesai mendeklarasikan. Kebalik lah logikanya. Pernah. Ya kalau tinggi emang mau dukung. Pernah. Gini, saya mau sampaikan pernah paling tinggi. Oke. Dan kemudian melandai turun dianggap gitu. Sampai hari ini, apa yang terjadi dalam proses ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin kompak dalam proses bagaimana membangun. Sekali lagi, pemilu bukan terjadi besok ya. Kita sedang membangun bagaimana capres kita bisa menang di pemilu 2024. Oke. Tentu semua, seperti kata Bang Rusli tadi, semua ingin menang. Kita juga sama, ingin menang. Sekali lagi, survei ini adalah evaluasi musiman atau gradual gitu ya, yang terjadi per bulan, per 3 bulan, per 4 bulan, dan lain-lain. Tentu itu menjadi catatan kita. Saya tidak membantah bahwa itu tidak benar, tidak. Data, sekali lagi, survei itu data ilmiah yang menjadi patokan untuk melakukan gerakan. Tapi Anies tetapkah di sana, Bang? Survei tidak bisa dimarahi. Oh gitu. Kalau itu jangan marah sama siapa-siapa, marah diri sendiri. Yang menjadi masalah kemudian, kalau setiap yang di luar koalisi ini mengatakan bahwa oh 2 pasang saja, karena ini nggak naik, oh 2 pasang saja. Itu benar-benar pembangunan persepsi dan opini tentu saja. Oke. Kalau hanya sebatas itu, kalau kemudian mari kita bertanding, mari kita lihat nanti bagaimana prosesnya, kan Pilpres itu dimenangkan oleh keputusan KPU. Baik. Ya kan? Dimenangkan oleh keputusan KPU, siapa yang menang, siapa yang lain, dan lain-lain. Sampai di situ. Baik. Maka kemudian, masih? Boleh, sedikit saja. Kirain baik karena baik. Maka kemudian, kalau begitu kan adem dari tadi. Maka kemudian yang perlu kita lakukan, survei itu mensurvei seluruh lapisan masyarakat. Dari yang paling tua sampai yang paling muda yang punya pilih. Maka kemudian tugas para capres, tugas timnya adalah menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan ide-ide tentang perubahan, tentang Indonesia di masa depan. Baik, nah sekarang saya ke Pak Rusli. Pertanyaannya kurang lebih sama, tapi pertanyaan untuk P3, kalau memang P3 nggak dapat kursi cawapres, apakah masih bersama dengan PDIP? Kemarin saya katakan, bagi kita kerjasama sudah segala-galanya. Ya, tapi kalau meskipun nggak dapat kursi tetap segala-galanya. Ya, kita menawarkan kader kita, itu kan hal wajar. Jadi oleh karena itu kita insya Allah tetap bersama, istiqomah kan. Lalu soal tadi ya, mungkin saya sebelum statement saya terakhir, saya kasih pantun dulu nih. Boleh. Nih nggak boleh menutup kata-kata. Tanpa pantun ya. Pergi ke pasar, impres di Simpang 4. Cakep. Ya kalau di real sesuai ya. Untuk membeli baju dan jamur. Ya. Semoga terpilih presiden yang hebat supaya Indonesia semakin maju dan insya Allah semakin makmur. Tepuk tangan untuk Pak Rusli. Cuman saya ingin komentar sedikit bahwa saya ingin mencerdaskan anak-anak muda ya. Saya juga milenial barangkali ya. Kolonial. Ya begini, dengan segala program, dengan segala jualan perubahan, tapi faktanya seperti itu. Tapi kita menghormati ya. Kita lebih banyak ada pilihan, saya pikir rakyat bisa memilih. Tapi kan kalau bicara data, metodologi, itu udah ilmiah. Baik, itu pertanyaan untuk Diska kemudian nanti selanjutnya. Bagaimana kemudian memastikan Anies akan tetap maju, tidak digombosi oleh internal sendiri? Kami sendiri optimis dan selalu istiqomah bertiga untuk melaju dalam koalisi perubahan dan mendukung Pak Anies menjadi capres dan cawapres. Kita masih punya 6 bulan. Kita lihat dan meski AHY nggak jadi cawapres? Sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, hak prerogatif capres untuk menentukan cawapresnya. Kita tidak mau politik dagang sapi, yang penting adalah capres dan cawapresnya maju yang sesuai dengan duit tunggal, karena kita ingin bukan hanya nanti kalau misalnya presiden berhasil menjadi presiden, juga menjadi presiden yang berhasil. Selain itu juga kita tahu bahwa kita masih punya 6 bulan, kita masih ada. Seperti yang Mbak Adian bilang, survei naik turun boleh, boleh. Tapi yang penting adalah semangat kita. Kita tahu sekarang pengangguran lebih banyak, ekonomi, harga barang pokok mahal. Gimana kita nggak minta perubahan? Kita harus melakukan perubahan dan perbaikan di sini. Bang Adian, kalau misalnya memang Anda yakin Anies akan tergerus habis, Anda juga yakin Prabowo Ganjar akan melampaui Prabowo nanti? Kita bicara kalkulasi ya. Oke, kalkulasi dari rentang waktu dan sebagainya. Boleh diuraikan sedikit? Oke, ini. Ganjar baru 2 bulan, Prabowo sudah 11 bulan. Kalau saya salah dikoreksi, oke? Ganjar masih
Gubernur Jawa Tengah, dia baru berputar-putar di 10 provinsi. Itu angka-angka, itu data-data. Prabowo Menteri, dia berputar-putar seluruh Indonesia. Sebentar. Anies sudah sampai Hong Kong dan Australia. Ganjar masih berputar-putar 10 provinsi. Sudah nomor urut 2 dengan selisih 3%. Maksimal di dalam... tendensius Hong Kong dan Australia itu loh, nggak sampai ke sana. Tenang, Bang. Nanti kita kasih fotonya di luar. Saya punya fotonya. Gitu loh. Nggak apa, jangan dibantah. Nanti kita buka fotonya di sini lebih ribet lagi. Nah, dengan sisa rentang waktu ini, dengan ruang kampanye tingkat popularitas yang masih di bawah 87%, ruang dia untuk meningkatkan elektabilitas masih sangat besar. Kalau pertanyaannya apakah yakin? Yakin. Keyakinan saya berdasarkan apa? Angka-angka. Baik, singkat saja ya Bang Adi. Keyakinan Bang Adian berdasarkan angka-angka, karena memang kan deklarasinya masih baru sebentar. Tapi apakah kemudian ditambah deklarasi cawapres akan mendongkrak elektabilitas semua pihak? Ya pasti, apalagi misalnya Jokowi itu maksimal dan secara total menyebut Ganjar adalah capres dari PDIP dan Jokowi sebagai kader PDIP akan total. Itu membuat Ganjar pastinya akan bouncing ya. Cuman satu hal yang pasti, apa yang disampaikan Bang Atian sama Bang Rusli, ini menganggap teman-teman kubu perubahan ini nggak terlampau penting sebenarnya. Kenapa gitu? Satu, mereka ini akan kempes dan akan kalah, sekalipun iman mereka solid dan maju pilpres. Karena dari data-data disampaikan oleh Bang Adian, ya sekeras apapun mereka memperjuangkan Anies Baswedan, sekeras itu juga mereka akan kalah. Ini klaim politik dan perang politik. Tinggal ditunjukkan nanti bahwa ini akan terbalik. Akhirnya gitu. Saudara, pemilihan presiden 2024 tinggal 8 bulan ke depan. Pesta demokrasi ini seharusnya tak hanya jadi ajang unjuk kekuatan, namun juga adu ide dan gagasan. Tak hanya sibuk membicarakan peta kekuatan, namun juga nasib bangsa di masa depan. Pemilu harus jadi pesta demokrasi di mana semua orang bisa bersukaria dan menikmati perhelatan ini berapapun pasangan calon yang akan berkontestasi. Mau 2 atau 3, selama tidak ada upaya menghalang-halangi setiap anak bangsa untuk bisa berpartisipasi dalam proses suksesi di negeri ini. Sukseskan pemilu 2024 dan tetap di Kompas TV independen terpercaya. Untuk mengetahui informasi seputar pemilu 2024, saya Liviana Charissa. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Thank you.